Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Triaji Kaci Official. Dan bagaimana baraya kabarnya di sana? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kemarin yang membacakan adalah Dika, karena narasumbernya dari perempuan, jadi yang membacakan harus jadi perempuan juga. Dan untuk di video sekarang, cerita pendakian mistis yang sekarang itu karena narasumbernya dari laki-laki, jadi saya lagi yang membacakan ya. Untuk video kali ini saya akan membacakan yang berjudul Titipan Goib dari Gunung Lawu via Ceto. Jadi ini masih cerita pendakian mistis ya. Dan mohon maaf baraya kalau suara saya agak serak gitu kan, karena kebetulan saya lagi nggak enak badan gitu. Dan tetaplah selalu maksimal untuk memberikan apa yang baraya inginkan gitu kan. Meskipun saya lagi nggak enak badan, tapi tetap membuat video, tetap membuat kisah pendakian mistis, oke? Dan ini masih penulis yang sama ya, yaitu Kang Lutfi Setiawan, dengan judul yang tadi saya sebutkan, Titipan Goib dari Gunung Lawu via Chat. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja baraya dengarkan ya. Ini masih di part satunya, karena akan ada part 2-nya gitu. Jangan di skip iklan dan jangan di skip biar ceritanya makin seru, oke? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebelumnya, kenalkan, namaku Mamet. Awalnya aku nggak mengira kalau ia harus mendaki ke Gunung Lawu. Sudah beberapa bulan ini aku dibayang-bayangi Gunung Lawu terus-menerus melalui mimpi. Gunung yang selama ini kuidam-idamkan untuk didaki. Aku adalah seorang pekerja swasta di Bogor, dan aku sangat menyukai kegiatan pendakian. Kalau ada waktu senggang, aku pasti menyempatkan diri untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa Barat, seperti Gunung Gede Pangrango, Gunung Cikuray, Gunung Ceremai, dan lain-lain. Selain menyukai kegiatan pendakian, aku juga hobi mengoleksi benda mistik seperti batu aki, keris, kujang, semar mesem, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada sebuah komunitas pencinta alam di kotaku sedang mengadakan open trip ke Gunung Lawu. Melihat berita itu, aku tertarik untuk ikut, lalu mengajak temanku, tapi nggak bisa karena temanku waktu itu sedang ada pekerjaan. Akhirnya aku memutuskan mendaftar dan ikut sendiri. Setelah mendaftar dan disetujui oleh admin, aku mencari-cari info tentang Gunung Lawu di internet. Singkat cerita, tibalah waktu open trip berangkat pada hari Kamis sore. Semua peserta berangkat dengan menggunakan kendaraan umum, dan jalur yang akan dilalui kali ini adalah via Ceto. Aku tidak begitu banyak membawa perbekalan, karena menurut artikel yang kubaca, di Gunung Lawu banyak penjual makanan dan minuman. Kami sampai di base camp Ceto hari Jumat pagi. Lalu admin mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih ada 30-an peserta yang ikut. Sesampai di base camp, aku merasakan ada yang berbeda di Gunung Lawu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah kudaki sebelumnya. Aku merasakan ada aura positif di Gunung Lawu, karena aku merasakan sejuk di sekujur tubuhku. Singkat cerita, jam 9 pagi rombongan mulai berangkat. Sebelum berangkat, admin mengajak semuanya untuk berdoa dan berpesan agar tidak jauh-jauh dengan rombongan. Mulai berjalan, kami melewati candi-candi peninggalan Majapahit. Waktu itu aku berjalan di barisan paling belakang. Aku berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Di situ aku merasa seperti kembali ke masa lampau. Seakan-akan di situ aku merasa seperti tidak berjalan di pegunungan, tapi di lingkungan sebuah kerajaan. Dalam hati aku berucap, mungkin sejak ini efek karena dia sangat mengagumi Gunung Lawu. Di sepanjang perjalanan kami mengobrol santai dengan rekan pendaki lainnya, dan tidak terasa kami sampai di pos 1 sebelum waktu zuhur. Di sana kami break lumayan lama karena admin ingin mengecek jumlah anggotanya. Takutnya ada yang tertinggal.
Setelah dihitung, alhamdulillah tidak berkurang dan masih sama seperti awal. 30 menit kemudian mereka lanjut berjalan santai. Singkat cerita, sampailah kami di area bulak peperangan ketika hari udah mulai sore. Aku masih berjalan di barisan paling belakang. Tiba aku melihat ada burung merpati yang seakan mengikutiku sepanjang jalan dan seakan mengucapkan selamat datang padaku. Burung itu selalu terlihat sepanjang jalan bulak peperangan dan sudah tidak terlihat ketika kami hampir sampai di pos 5. Di pos 5 kami tidak beristirahat lama karena tujuan camp adalah Kupakan Menjangan. Kami hanya beristirahat kurang lebih 5 menitan kemudian lanjut berjalan lagi. Ketika akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersandar di pohon dari kejauhan. Tapi orang tua itu terlihat samar. Ya, karena efek hari yang sudah mulai petang juga. Singkat cerita, sampailah kami di Gupakan Menjangan. Ketika hari sudah mulai gelap, kami serombongan mendirikan tenda masing-masing. Setelah tenda sudah berdiri, kami semua masak dan kemudian makan. Setelah selesai makan, kami semua berkumpul di depan tenda dan jumlah anggota masih tetap sama, tidak berkurang. Waktu itu aku membawa tenda sendiri dan menempati tendaku sendiri. Di dalam tenda aku merasa sangat senang karena bisa menginjakan di kaki Gunung Lawu, gunung yang selama ini kukagumi. Tapi waktu itu hingga larut malam aku tidak bisa tidur. Lalu aku merasa ingin keluar tenda. Aku pun keluar dari tenda untuk membuat segelas kopi. Ketika sedang membuat kopi, tiba-tiba aku melihat ada bayangan putih yang melintas di depanku dengan cepat. Melihat itu aku berpikir, mungkin itu adalah makhluk halus penunggu sini. Aku mengabaikan itu dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi itu jadi, aku duduk santai di teras tenda sambil meminum kopi. Nah, ketika aku sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba bayangan putih itu melintas lagi di depanku. Melihat itu, aku penasaran dan aku mencoba menunggu bayangan itu lagi. Ya, siapa tahu muncul lagi. Aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat keadaan sekitar, sambil menunggu bayangan putih itu melintas lagi. Ketika rokok yang kuhisap akan habis, ternyata benar. Bayangan putih itu melintas lagi dan berhenti tepat di belakang pohon pinus yang jaraknya tidak jauh dari tempatku bersantai. Aku bukannya takut, tapi malah penasaran. Kemudian aku mendekat ke arah pohon itu untuk mencari tahu bayangan putih yang tadi berhenti di pohon itu. Berjalan mendekati pohon itu, belum sampai aku tiba di pohon yang akan kutuju, bayangan putih itu berpindah ke pohon lainnya. Karena penasaran, aku terus mengikutinya dan bayangan putih itu terus berpindah dari pohon ke pohon. Aku pun tidak sadar kalau waktu itu aku sudah berjalan jauh meninggalkan tenda. Setelah aku jauh berjalan meninggalkan tenda untuk mengejar bayangan putih itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian. Tapi aku tidak menghiraukan suara itu dan terus mengejar bayangan putih tadi. Tapi bayangan putih itu malah menuntunku ke arah suara keramaian itu. Sesampai di tempat keramaian itu, aku benar-benar terkejut karena melihat banyak orang yang sedang bertransaksi jual beli, layaknya di sebuah pasar. Melihat itu, aku semakin penasaran dalam hati. Aku berkata, kok ada pasar di gunung? Kemudian aku berjalan mengelilingi orang yang sedang berjualan di situ. Aku coba berinteraksi dengan salah satu orang yang ada di situ. Aku sempat bertanya sama satu orang pembeli, "Pak, ini pasar ya?" "Iya, ini pasar. Kamu orang baru ya di sini?" jawab bapak itu. "Iya, saya baru datang tadi sore." "Tapi kok bisa ya ada pasar di atas gunung?" tanya aku lagi kepada bapak itu. Tapi bapak itu malah pergi dan tidak menjawab pertanyaanku. Karena tidak ada jawaban dari bapak itu, aku mencoba bertanya pada pembeli yang lain. Anehnya semua orang yang kutanyai tidak ada yang menjawab dan pergi meninggalkanku. Karena tidak menemukan jawaban,
Aku menganggap ini memang benar-benar pasar. Aku lanjut berjalan sambil melihat-lihat. Di tengah perjalanan aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dan kakek itu mirip dengan kakek-kakek yang kulihat di bulak peperangan tadi. Aku mencoba mendekatinya. Ternyata kakek itu sedang berjualan. Tapi yang dijual kakek itu beda dari yang lain. Kakek itu sedang jualan berbagai macam benda pusaka. Di situ ada berbagai jenis benda pusaka. Salah satunya adalah keris. Dan di antara keris-keris itu ada satu jenis keris yang selama ini ku cari. Spontan aku langsung bertanya sama penjualnya, "Kek, keris-keris ini dijual enggak?" "Iya, mau beli yang mana?" jawab kakek penjual keris. Lalu aku memegang keris yang kuinginkan itu sambil bertanya, "Yang ini di mahar berapa, kek?" "Ini sebenarnya tidak kakek jual, tapi kalau kamu menginginkannya, kamu bisa membawanya," jawab penjual keris itu dengan muka tertunduk. "Iya kek, saya mau. Maharnya berapa?" tanyaku lagi kepada kakek penjual keris. "Cukup dengan satu uang logam saja," jawab kakek itu dengan singkat. Aku tidak begitu mengerti, lalu aku bertanya lagi, "Maksudnya uang logam?" "Uang logam yang kamu punya itu sebagai maharnya," jawab kakek penjual keris itu. Lalu aku mengeluarkan dompet dan melihat ada satu uang logam 500 rupiah. Dan aku bilang sama kakek itu, "Uang logam begini, kek?" Kakek itu hanya mengangguk kepalanya sambil menadahkan tangannya. Aku memberikan uang 500 perak pada kakek itu dan pamit sambil membawa kerisnya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan kakek itu. Tiba-tiba aku dipanggil oleh kakek penjual keris itu. "Nak, tunggu dulu." Mendengar itu, aku berjalan kembali ke tempat kakek itu menjawab, "Ada apa, kek?" "Nak, kakek pesan sesuatu. Tolong jaga benda ini baik-baik. Dan jika tiba saatnya bulan Suro, nanti datanglah kemari dan bawa keris ini." Aku hanya bisa mengiyakan kata-kata kakek itu. Lalu aku berjalan meninggalkan kakek itu. Belum jauh aku berjalan, ternyata aku lupa arah dan tidak tahu kemana. Aku tidak tahu jalan keluar dari pasar ini. Kemudian aku kembali lagi pada kakek penjual keris untuk bertanya. Belum sampai aku bertanya, kakek itu tiba-tiba memberi petunjuk jalan kepadaku. Seakan dia tahu kalau aku akan bertanya. "Ikuti saja jalan ini," ucap kakek penjual keris itu. Lalu aku berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan kakek itu hingga tiba kembali di tempatku ngecamp. Sesampai tempat camp, aku duduk di depan sambil melihat-lihat keris yang tadi aku beli. Aku benar-benar merasa sangat senang karena selain bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, aku juga bisa mendapatkan benda-benda pusaka yang selama ini ku cari. Kemudian aku bergegas masuk tenda untuk tidur dan tidak lupa menghabiskan kopi yang tadi belum habis. Pagi pun tiba, kurang lebih jam 5:30. Admin membangunkanku, semua peserta, aku pun terbangun. Setelah terbangun, aku mencoba melihat keris yang kubeli semalam karena aku tidak yakin, takutnya itu cuma mimpi. Setelah kulihat, ternyata benda itu masih ada. Itu berarti apa yang kulihat semalam beneran nyata. Kemudian aku memasukkan benda itu ke dalam tas dan aku keluar untuk makan karena sebentar lagi kami akan summit. Setelah selesai makan, kami semua summit. Sepanjang perjalanan naik, aku coba ingat-ingat jalan yang semalam aku lewati. Tapi jalan itu tidak ada. Aku berpikir mungkin saja aku lupa karena waktu itu malam dan gelap. Singkat cerita, sampailah kami semua di puncak Hargo Dumilah. Sesampai di puncak, aku menceritakan kepada teman-temanku tentang apa yang kulihat semalam. Tapi aku tidak bercerita kalau aku membeli sebuah pusaka. Mendengar ceritaku, teman-temanku malah menertawakanku. Mereka mengira aku sedang bercanda. Kemudian aku tidak melanjutkan cerita karena teman-temanku pada menertawakanku. Singkat cerita, setelah puas di puncak,
Kami semua kembali turun dan kembali ke tempat camp. Sesampai di tempat camp, kami semua berkemas kemudian turun. Dalam perjalanan turun, tepatnya di area bulak peperangan, aku melihat sosok kakek tua yang dia lihat kemarin lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di tempat yang sama. Namun kali ini berbeda. Kakek itu tidak sendirian. Dia ditemani oleh 4 ekor macan putih. Tapi itu hanya sekilas dan aku mengabaikannya. Belum lama setelah aku melihat kakek tadi, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang sedang bicara kepadaku. "Nah, jangan takut, ini kakek sedang mengantarmu." Suara itu terdengar tepat di belakangku. Padahal waktu itu aku berjalan udah paling belakang. Mendengar itu spontan aku kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangku. Sambil berjalan aku memikirkan suara itu. Aku tidak bilang pada rekan lainnya. Tidak lama kemudian aku dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan di sebelah kanan kiriku. Mengingat suara yang kudengar tadi, aku mencoba untuk tidak ikut dan terus berjalan. Lalu tiba-tiba aku mendengar ada suara jejak kaki yang sedang berjalan di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata di belakangku terdapat 2 ekor macan putih yang sedang berjalan mengikutiku. Jadi totalnya ada 4 macan putih waktu itu. 2 berjalan di sampingku dan 2 di belakangku. Seketika aku ingat dengan apa yang kulihat di bulak peperangan tadi. Tadi aku melihat ada sosok kakek tua yang ditemani 4 macan putih. Aku pun berpikir dan menyimpulkan, berarti suara yang kudengar tadi itu adalah suara kakek itu dan 4 macan putih yang sedang mengikutiku. Ini adalah macan yang bersama kakek itu. 4 macan itu terus berjalan mengikutiku. Ketika aku berjalan, macan itu ikut berhenti. Ketika aku berjalan dan macan itu pun aku ikut berjalan. Teman-temanku mungkin tidak melihat keberadaan macan itu karena mereka terlihat biasa saja seperti tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami kembali di base camp dan 4 macan itu masih mengikutiku hingga sampai di base camp. Sampai di base camp, tiba-tiba 2 ekor macan putih itu berjalan pergi meninggalkanku. Tapi 2 ekor lagi masih duduk tenang di sebelahku. Ketika aku sedang duduk untuk melepas lelah, aku mendengar ada suara membisikkan di telingaku. "Nah, dua macan ini adalah penghuni dari pusaka yang kamu bawa." Mendengar bisikan itu, spontan aku menoleh ke dua macan yang sedang duduk tadi. Tapi tiba-tiba 2 macan putih tadi tidak ada alias menghilang. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, penghuni pusaka itu dinamakan khodam. Jadi itu adalah khodamnya keris yang sedang kubawa. Dalam perjalanan pulang, aku yakin kalau keris yang sedang kubawa ini bukan keris sembarangan. Aku mempunyai tugas untuk menjaga keris ini sampai datangnya bulan Suro nanti dan membawa kembali ke Gunung Lawu. Yang jadi pertanyaan, kenapa keris itu dititipkan kepadaku?